Coba aja aku kayak dia. Pasti aku bakalan... Mungkin adalah episode podcast yang akan kalian tunggu-tunggu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempat menemukan segala tentang hidup, warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Dalam hidup ini entah berapa kali kita pernah bilang, coba aja kalau aku, coba aja kalau aku, coba aja kalau aku, dengan beragam nada yang pernah kita bilang. Kadang kita bilang itu di saat kita kecewa, kadang kita bilang itu di saat kita lagi iri hati, kadang kita bilang itu di saat kita lagi pengen banget jadi orang lain, kadang kita bilang itu karena kita lagi capek banget sama hidup kita. Jadi kita berpikir bahwa hidup orang lain jauh lebih menyenangkan. Kita berpikir bahwa menjadi dia akan sangat mungkin menyenangkan. Biru pernah dengar satu kalimat yang Biru ingat-ingat sampai sekarang, dan ketika Biru teleponan lagi sama orang itu, kalimat tersebut masih kalimat yang sama. Dia bilang begini, "Seenggak enak-enaknya hidup ya, Ru. Kayaknya tetap masih enakan hidupnya dia deh." Terus dia sebutkan nama temanku. Iya gak sih? Kayak, lo bayangin, kita susah-susah, pantang-panting, tetap aja yang paling enak tuh hidupnya dia. Dia pernah mengatakan itu pada tahun aku lulus, 2023. Di tahun 2025, ketika kita bertemu kembali dengan telepon waktu itu yang masih sama, kalimat tersebut juga masih sama. Dengan kehidupan yang dikatakan orang itu, orang yang juga masih sama, dan kehidupan yang lebih berkembang lagi. Karena katanya kalau jadi dia, semuanya udah tertata dengan baik. Ini mungkin adalah POV orang-orang yang hidupnya penuh dengan penataan orang tua. Ya nggak apa-apa, kamu nggak usah capek-capek. Kamu tuh udah dipersiapin jalan dengan sendirinya. Coba aja aku kayak dia. Punya orang tua yang strict parents, punya orang tua yang peduli banget sama aku, punya orang tua yang sedemikiannya peduli sama masa depan anak-anaknya. Pasti aku gak akan ngerasain rasanya kayak gini. Rasanya kebingungan ketika aku harus milih jalan. Rasanya ketika aku gak tahu aku tuh arahnya harus kemana. Rasanya ketika aku gak suka dengan konsep ketika nanti aku gagal, aku harus gimana. Aku gak suka dengan konsep, aku harus mutusin jalanku sendiri ya. Terus nanti kalau aku gagal, aku juga harus tanggung keputusanku sendiri. Coba aja aku kayak dia, yang apa-apa udah dipersiapkan sama orang tuanya. Yang jalan kehidupannya udah bisa dipilihin, tanpa dia harus memilih capek-capek. Yang kalau resikonya gagal, tinggal diskusi sama orang tuanya. Tapi gimana kalau kebalikannya? Ada manusia di bumi yang merasakan seperti yang kamu rasakan, dan orang tersebut yang kamu pikir, kamu tuju hidupnya adalah hidup yang nikmat, dibalik keadaannya. Orang itu bilangnya gini, coba aja aku kayak dia, yang orang tuanya gak strict parents, yang orang tuanya gak perlu ngatur tentang kehidupannya, yang dia gak perlu kerja keras ekstra untuk memenuhi bagaimana ekspektasi orang tuanya terhadapnya, yang dia gak perlu capek-capek untuk harus memenuhi apapun yang orang tuanya inginkan, yang dia gak perlu jadi orang lain untuk bisa memenuhi apa yang dia mau, padahal masa depannya adalah tujuannya sendiri. Lalu dibalik, yang tadinya kamu pengen jadi dia malah bilang, coba aja aku kayak dia, yang hidupnya penuh dengan kebebasan. Aku pasti akan jauh lebih bahagia ketika aku diperbolehkan memilih jalanku sendiri. Ketika aku gak perlu lagi capek-capek untuk mutusin apapun dalam kehidupan aku yang aku inginkan. Coba aja aku kayak dia. Pasti hidupku sebahagia orang itu. Sekarang giliran yang lain. Ada juga manusia di belahan bumi yang mana dengan kalimat-kalimat yang mungkin akan serupa. Coba aja aku secantik dia. Tunggu aku cantik ya? Kalau aku cantik, pasti kamu bakal pamerin aku di story WhatsApp kamu. Kalau aku cantik, kamu pasti bakal tag aku terus-terusan di IGS kamu. Kalau aku cantik, pasti kamu bangga banget kan pamerin aku ke teman-temannya kamu. Kamu mungkin malu ya punya masa depan yang kayak aku. Kamu mungkin malu ya punya masa depan yang gak secantik masa lalu kamu. Coba aja aku secantik masa lalu kamu ya. Pasti kamu bakal sebangga itu sama aku. Di tengah-tengah kondisi gunjang-ganjing itu, kamu tetap berusaha untuk mertahanin mental kamu. Kamu mertahanin kewarasan diri kamu. Untuk bilang kalau aku gak boleh insecure. Kamu melawan rasa insecure kamu yang rasanya tuh gak enak banget. Kamu terus-terusan hidup dalam suatu kondisi ketika kamu bertanya, buat apa akhirnya hati itu diciptakan? Kalau pada akhirnya wajah yang selalu menjadi penilaian. Ternyata cantik itu segalanya ya. Maybe if I was prettier, titik. Mungkin kalau aku lebih cantik, aku bakal diperlakukan lebih baik. Mungkin kalau aku lebih cantik, aku akan lebih punya banyak pilihan. Mungkin kalau aku lebih cantik, orang-orang akan jauh lebih menghargai aku. Mungkin kalau aku lebih cantik, akan ada banyak kesempatan yang datang ke aku. Mungkin kalau aku jadi cantik, dan ada banyak kemungkinan lainnya yang muncul. Lalu, orang yang kamu sebut sebagai orang yang cantik itu, bisa jadi menyanggah sebaliknya. Coba aja aku jadi orang yang biasa-biasa aja kayak dia. Yang tampangnya enak dipandang, tapi nggak begitu terlalu. Pasti aku gak akan ngerasa gak nyaman kalau aku jalan kemana-mana. Pasti aku gak harus ngedapetin ciut-ciutan dari orang-orang sana-sini.
Pasti aku juga gak harus ngedapetin banyak hinaan-hinaan orang-orang yang bilang kalau aku operasi plastik. Pasti aku juga gak akan ngedapetin hinaan dari orang-orang yang bilang kalau jalan hidupku akan mulus karena aku cantik. Pasti aku juga gak harus ngerasain rasanya perlakuan-perlakuan gak adil dari orang lain karena mereka ngerasa aku cantik, jadi akhirnya aku dieksploitasi. Coba aja aku kayak dia, yang hidupnya bisa sederhana, yang ragam indahnya gak harus semewah aku. Orang yang merasa cantik juga kadang-kala merasa rendah diri. Karena apa? Karena di beberapa posisi, dia merasa cantik itu tidak menguntungkan. Padahal buat kita, jadi cantik itu tentu saja menawan, itu tentu saja adalah nilai tambah. Itu baru 2 kasus yang tadinya Biru sebutkan. Kamu kebayang gak? Kalau ada orang dengan 2 sisi mata koin, coba aja aku kayak dia, dan coba aja aku kayak dia. Padahal sama-sama yang ingin dicoba adalah menjadi baik untuk dirinya sendiri. Lalu kita ambil contoh yang lainnya lagi. Di manusia yang tadi belahan mana yang lain, ada yang berkata seperti ini. Coba aja aku sekaya dia. Pasti aku bisa banyak koleksi tas-tas mewah. Kalau sekarang cuma bisa koleksi hikmahnya aja. Coba aja aku kayak dia. Aku gak perlu lagi dikasihanin sama orang lain kalau lagi makan kemana-mana. Aku juga gak perlu dikasihin orang lain kalau aku masuk ke suatu store dan aku diliatin orang seakan-akan sebelah mata. Aku gak perlu pura-pura miskin. Karena aku tahu ucapan itu mantra, aku akan dengan sangat bangga aku bilang kalau aku itu kaya. Aku gak harus berjuang sekeras itu supaya di masa tuaku nanti aku gak mau anak-anakku seperti aku, kan aku bisa meneruskan ke anakku nanti dengan cara yang berbeda. Aku bisa meneruskan ke anakku nanti dengan ragam yang berbeda, dengan pendidikan yang lebih berkelas, dengan cara yang lebih menyenangkan, dengan pendidikan yang tertata, masa depan yang lebih baik. Aku gak perlu bekerja sekeras itu kalau aku sekaya dia. Uangnya banyak, tabungannya banyak, beli sebelanja ini itu. Lalu kamu bertekad bahwa anak keturunanku nanti harus dihormati. Anak keturunanku nanti harus jadi orang yang keren. Karena aku tahu rasanya dianggap orang yang gak keren itu kayak gimana. Pernah kebayang gak sih kalau hidup ini membuatkan banyak pilihan untuk kamu? Kalau Biru boleh milih generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, mungkin Biru akan pilih generasi kedua atau generasi ketiga. Jadi generasi pertama, orang yang harus merintis itu jauh lebih sulit daripada orang yang menjadi generasi kedua atau generasi ketiga. Membuka jalan dengan tantangan yang berbeda itu pasti akan capek. Tapi kamu kebayang gak? Orang yang mungkin sangat kaya raya itu, kerjanya sekeras apa? Mungkin kamu berpikir, oh enggak lah, dia gak akan kerja sekeras aku. Tapi, coba kalau ternyata kamu lihat kehidupan yang aslinya. Kerjanya mungkin jauh lebih keras daripada kamu. Mungkin dia tidur jauh lebih pagi, mungkin kerjanya jauh lebih ekstra daripada kamu, tapi kesannya, wow, jalan-jalan terus. Wow, kesannya happy-happy banget kehidupannya. Aku pengen banget ya jadi dia. Rasanya pasti enak banget kalau jadi dia. Tapi orang kaya itu bilang, coba aja aku jadi orang biasa-biasa aja. Pasti aku gak harus kerja sekeras ini. Coba aja aku jadi orang biasa. Tuntutan orang-orang ke aku gak akan sekeras ini. Coba aja aku jadi orang biasa. Aku bisa milih apapun yang aku mau tanpa harus ngelihat orang-orang melihat aku seperti apa. 2 sisi mata koin yang berbeda, punya kalimat, coba aja aku kayak dia, sesempurna apapun kehidupannya. Mungkin ada perasaan seperti itu ketika dia gak bahagia dengan dirinya sendiri. Ada contoh lain lagi. Kita punya sangat banyak contoh, coba aja aku kayak dia. Coba aja aku kayak dia, yang punya figur ayah. Seseorang yang lahir tanpa privilege seorang ayah, tanpa support system seperti anak-anak lain di luar sana. Seseorang yang selalu bermimpi kalau kelak, aku punya anak, anakku nanti harus berbahagia. Anakku nanti harus gak boleh seperti aku. Anakku nanti harus ngedapetin figur ayah. Jadi seseorang yang selalu bermimpi di masa depan nanti kalau aku punya anak, aku gak mau anakku harus ngerasain rasanya sesakit aku. Coba aja aku punya figur ayah. Mungkin aku gak akan gini, mungkin aku gak akan haus laki-laki, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada yang punya figur ayah. Tapi dia bilang gini, coba aja keluarga aku gak secemara kelihatannya. Padahal mereka gak tahu kalau aku hidup dengan cemara tapi banyak cobaannya. Aku jadi gak perlu nyembunyiin lagi kepahitan dalam diriku. Aku jadi anak perempuan yang harus kelihatan baik-baik aja di sana-sini. Karena depan orang-orang keluargaku baik-baik aja. Aku gak perlu ngerasain hantaman yang keras. Aku gak perlu ngerasain kehilangan arah, harus berdiri di kakiku sendiri. Ketika rumah itu udah gak kerasa lagi seperti rumah. Tapi aku tetap harus bertahan di rumah. Karena perannya harus terasa ada. Porsinya manusia itu kan beda-beda ya. Tapi entah kenapa, setiap dari kita selalu berpikir kalau coba aja aku jadi dia. Satu hal yang Biru mau tekankan ke kalian. Beruntungnya kita masing-masing itu beda. Waktunya kita jalan untuk keberuntungan kita masing-masing itu juga beda. Kamu gak bisa bilang kalau di usia kamu yang sekarang, oke, aku udah kalah jauh dengan banyak pencapaian teman-teman sekitarmu. Tapi boleh gak kamu look back, kamu lihat ke belakang. Betapa kerasnya mereka berjuang dalam hidup ini, dan seberapa besar mereka udah mulai startnya. Mereka di generasi keberapa? Mereka sudah mulai dengan cara apa? Mereka sudah mulai di waktu yang keberapa? Percobaan kali keberapa mereka gagal, akhirnya mereka baru berhasil? Kamu di percobaan keberapa? Mereka di percobaan keberapa?
Mungkin kita nggak pernah compare itu. Karena mau dalam kondisi apapun itu, Biru pernah bilang, kita nggak akan pernah bisa membandingkan kehidupan kita yang satu dengan kehidupan yang lainnya. Itu nggak akan pernah adil buat kita. Karena apa? Masalahnya beda, cobaannya beda, beruntungnya beda, garis startnya beda, kendaraan yang dipakai untuk mencapainya juga beda. Ada yang sudah berhasil, tapi juga ada yang masih menunggu hasil. Semua yang diberikan itu terbaik, tapi di jalan kita masing-masing. Karena waktunya beda, tujuan akhirnya juga beda, everyone has their own battle. Semua orang punya ranah perjuangannya sendiri. Semua orang punya ranah pertarungannya sendiri. So please be kind. Kamu gak pernah tahu apa yang orang lain hadapi di kehidupannya. Coba aja aku kayak dia. Yes, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, betul? Tapi coba deh, berbaik hati sama orang lain, karena kita gak pernah tahu pencobaan yang orang lain hadapi seperti apa. Yang kita lihat enak-enaknya aja. Yang kita lihat orang-orang di luar sana hidup dengan berbagai kenikmatan, dengan susah yang tidak pernah mereka tunjukkan pada kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang jadi seseorang yang hidupnya kelihatan begitu mudah dan bahagia. So, please be kind. Coba aja aku jadi dia. Iya, tapi coba deh rasanya jadi diri kamu sendiri yang juga diinginkan sama orang lain seperti apa. Biru juga pernah tulis dalam bukunya Biru, pada sebuah janji isinya begini. Aku berjanji pada diriku, bila aku tak bisa merasakan hangatnya keluarga cemara, maka anakku kelak harus merasakan itu. Lalu pada halaman lain Biru berkata begini, aku paham rasanya tertinggal, tentu tidak mengenakan hati. Tapi setidaknya, jangan berhenti. Hiduplah untuk hari ini. Saat kamu mulai berani bermimpi, ada kalanya kita akan terjatuh. Kau kira gagal karena membandingkan dan dijatuhkan oleh si paling merasa benar. Jangan goyah, pegang mimpimu. Kau menuju tempat yang tepat. Prosesnya memang tidak mudah. Tidak apa, maju terus sampai kau berkata, oh, ternyata ini maunya. Begini cara kerjanya. Pada halaman 36 sampai halaman 37. Jadi, baik-baiknya ke diri sendiri. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.